John Mulholland. Pada masa Perang Dingin, CIA mempekerjakan pesulap yang bernama John Mulholland, yaitu seorang ilusionis. Kala itu dirinya membuat sebuah buku panduan manual yang berjudul The Official CIA Manual of Trickery and Deception. Sebuah panduan yang mengajarkan agen-agen CIA untuk melakukan aksi supranatural di lapangan. Mulholland belajar seni sulap saat remaja dengan John William Sargent, yaitu Presiden Society of American Magicians. Dan selama karirnya, ia tampil di 42 negara, menulis 10 buku tentang sihir, dan tampil di Gedung Putih 8 kali. John Mulholland ini juga menjabat sebagai konsultan sulap untuk Ensiklopedia Britannica dan Merriam-Webster Dictionary. Dia, pada suatu waktu, satu-satunya pesulap yang terdaftar di Who's Who in America. Diketahui bahwa Mulholland adalah pesulap profesional selama 2 dekade, bekerja di perusahaan kecil dan pertunjukan panggung yang besar. Dia juga menjalankan salah satu bengkel sulap pertama dan sejak tahun 1930, yaitu menjadi editor majalah perdagangan magis The Sphinx. Dia juga menerbitkan banyak buku tentang sihir dan sejarahnya. Mulholland diketahui merupakan teman dekat dari Harry Houdini, yaitu seorang pesulap yang terkenal juga hingga sekarang. Mulholland menegaskan bahwa Houdini pernah mengatakan kepada saya bahwa dia menganggap tidak ada orang yang menjadi pesulap sampai dia mampu memainkan cangkir dan bola dengan terampil. Puluhan tahun yang lalu, pada puncak Perang Dingin, diketahui bahwa Central Intelligence Agency atau CIA membayar $3.000 kepada pesulap terkenal John Mulholland ini untuk menulis manual tentang bagaimana cara menyesatkan, penyembunyian, dan stagecraft, atau peralatan-peralatan sulap yang berada di panggung yang bisa dibawa di lapangan untuk menipu musuh-musuhnya. Semua salinan dokumen yang diketahui dan makalah terkait ini tentang menyampaikan sinyal tersembunyi juga, dan diketahui pada saat ini diyakini bahwa buku tersebut telah dihancurkan pada tahun 1973. Namun, baru-baru ini manual tersebut telah muncul kembali, dan sekarang telah diterbitkan sebagai buku yang berjudul The Official CIA Manual of Trickery and Deception. Dan topik dari buku ini termasuk membahas seperti bekerja sebagai mitra klandestin, menyelipkan pil ke dalam minuman yang tidak menaruh curiga, dan pemindahan benda-benda secara diam-diam oleh wanita. Ini memang bukan pertama kalinya seorang pesulap bekerja untuk pemerintah barat. Diketahui bahwa Harry Houdini telah mengintai tentara Jerman dan Rusia untuk Scotland Yard. Dan ilusionis Inggris, yaitu Jasper Maskelyne, dilaporkan menciptakan kapal selam tiruan dan tank palsu untuk mengalihkan perhatian tentara Rommel selama Perang Dunia Kedua. Beberapa laporan bahkan memuji dia dengan menggunakan lampu berkedip untuk menyembunyikan terusan Suez. Tetapi kontribusi Mulholland jauh berbeda, karena mereka adalah bagian dari upaya CIA yang lebih besar, yaitu yang disebut sebagai MK Ultra, yaitu untuk mengendalikan pikiran orang. Pemerintah Amerika Serikat takut akan serangan dari Uni Soviet selama Perang Dingin, dan ini membawanya ke sejumlah program eksperimental yang bertujuan untuk memastikan negara itu siap untuk apapun yang dilemparkan Soviet kepada mereka. Tugasnya termasuk bekerja dengan miliarder dan penemu, memecahkan kode dan mempelajari dunia penelitian ESP, bereksperimen dengan menggunakan LSD, dan menulis manual tentang penipuan yang digunakan dalam Perang Dingin. Dan Mulholland terus bekerja untuk CIA setidaknya sampai tahun 1958. Mulholland ini yang merupakan seorang pesulap, yaitu membahas cara-cara di mana penampilan seorang dapat berperan dalam keefektifan mereka di lapangan. Karena penampilan yang acak-acakan dikatakan kurang menimbulkan kecurigaan daripada yang dilakukan seseorang. Untuk menyampaikan pesan, seorang agen dapat mengikat tali sepatu mereka dengan cara tertentu, menyimpan catatan di saku celana tersembunyi, dan menggunakan item tertentu untuk menunjukkan topik tertentu.
Selain itu, dia juga menunjukkan cara-cara di mana barang sehari-hari dapat digunakan untuk operasi mata-mata. Misalnya, tabung pasta gigi dapat digunakan untuk menyembunyikan peluru kaliber 22, sedangkan bungkus rokok dan korek api dapat menyembunyikan bentuk kecerdasan kecil. Mulholland juga membahas bagaimana koin yang dilubangi dapat digunakan untuk menyembunyikan pil dan uang kertas. Ini adalah berbagai trik sulap yang bisa dipakai di lapangan sebagai barang rahasia yang tidak diketahui oleh masyarakat banyak. Salah satu buku ini berjudul The Art of Illusion, Magic for Men to Do. Sekitar 100.000 eksemplar diterbitkan dan didistribusikan di antara tentara Amerika Serikat yang bertugas di luar negeri selama Perang Dunia Kedua. Memang pada saat kematiannya, Mulholland memiliki salah satu koleksi terbesar memorabilia dan peralatan sihir, termasuk hampir semua harta arsip kertas Houdini yang belum diberikan ke perpustakaan Kongres, dan perpustakaan dengan lebih dari 4.000 buku. Setelah kematiannya, ilusionis David Copperfield membeli sebagian besar arsip dan perpustakaan sulap arsip Mulholland, termasuk seluruh koleksi arsip dan perpustakaan Houdini yang dimiliki oleh Mulholland, yang semuanya sekarang disimpan di Museum Internasional dan Perpustakaan Seni Conjuring Copperfield di Las Vegas. Pada tahun 2008, pesulap Ben Robinson menulis The Magician, John Mulholland's Secret Life yang mendokumentasikan karyanya dengan CIA. Dan pada tahun 1952, untuk Popular Science, ia menerbitkan artikel skeptis tentang piring terbang dan UFO. Dan juga yang berhubungan dengan supranatural atau perdukunan, Mulholland juga telah mengkritik dan juga mengklaim para psikologi dan mengungkapkan trik media spiritual yang curang. Atau yang kita kenal sekarang dengan istilah perdukunan atau saman yang tidak dipercaya oleh dunia barat pada saat itu. Bukunya yaitu Beware Familiar Spirits 1938 mengungkapkan banyak trik ini. Baik itu tentang perdukunan ataupun dunia spiritualis yang masih ada dan dilakukan hingga sekarang. Sebuah ulasan yang sangat memuji buku tersebut menyatakan bahwa Mulholland telah disumpah, diancam, dan bahkan ditembak saat memperoleh informasi tersebut. Itu dulu pembahasan singkat kita mengenai John Mulholland yang tidak diketahui oleh banyak orang. Bagaimana menurutmu, ada tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya dengan tombol subscribe dan klik ikon lonceng yang berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.